Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardia Syafitri, NIM 21030164. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, pengertian dari manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu atau tata cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, sehingga tercapainya tujuan bersama perusahaan atau organisasi, karyawan dan masyarakat menjadi lebih maksimal lagi. Nah, pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Mengapa sih sumber daya manusia harus dikelola dengan baik? Pada saat ini, disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Karena yang pertama itu, sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain atau bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang dan lingkungan kerja merupakan dalam perusahaan yang dapat berfungsi dan dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Melalui MSDM yang efektif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang dalam lingkungan perusahaannya, agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan, yang dimana perusahaan menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, serta menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Lalu pengorganisasian. Nah, perusahaan ini memberikan tugas khusus kepada setiap sumber daya manusia, membangun divisi departemen, mendelegasikan wewenang kepada sumber daya manusia, menetapkan analisis pekerjaan atau jabatan, serta membangun komunikasi untuk mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Selanjutnya itu ada pengendalian. Nah, perusahaan ini menetapkan standar pencapaian hasil target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, serta melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir itu pengawasan. Nah, perusahaan ini melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan antara pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Selanjutnya ada juga fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, serta controlling atau pengendalian. Adapun fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, selanjutnya ada peran manajemen sumber daya manusia. Apa sih perannya? Perannya yaitu melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah gaji dan cara memberikan kompensasi, serta memberikan intensif kesejahteraan dan melakukan evaluasi kerja. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tantangan eksternal, yang kedua itu ada tantangan internal. Nah, tantangan eksternal ini terdiri dari perubahan teknologi, yang dimana teknologi sekarang
semakin canggih sehingga semua aktivitas lebih dominan kepada teknologi. Yang kedua itu tantangan internal. Tantangan ini munculnya karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.